Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemberi nafas kehidupan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap tarikan nafas yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini. Ajarlah kami untuk menyadari di setiap tarikan nafas itu ada roh Tuhan yang masuk memenuhi hidup kami. Bapa, firman-Mu juga adalah kehidupan bagi jiwa kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja ketika kami mendengarkannya, agar hidup kami dibaharui dari hari ke hari untuk semakin dekat kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para ahli meditasi mengatakan, ketika hidup ini terasa tidak terkendalikan, senantiasa kembalilah ke hal yang paling mendasar dalam hidup, yaitu bernafas. Tanpa nafas, hidup pun tiada. Bahkan para ahli bela diri sangat menyadari hal ini. Hampir setiap aliran bela diri selalu mengajarkan teknik pernafasan sebagai kunci untuk memperkuat diri. Pernafasan sangat berhubungan dengan konsentrasi dan pengendalian emosi seseorang. Karena pernafasan yang baik dapat meluruskan akal budi. Bahkan melalui pernafasan pun, yaitu dengan cara menghirup oksigen sebanyak-banyaknya di pagi hari, terbukti bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit dalam tubuh manusia. Itulah ajaib dan luar biasanya kegiatan bernafas. Namun sayangnya, karena bernafas sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lagi menyadari betapa kaya dan berharganya kegiatan yang satu ini. Padahal nafas adalah anugerah yang tidak ternilai pemberian Tuhan bagi kita. Bahkan kegiatan bernafas ini menghubungkan kita secara langsung dengan Sang Sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Sebab setiap tarikan nafas yang kita lakukan, Allah mengizinkan rohnya masuk ke dalam hidup kita. Itu sebabnya pemazmur berkata, apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Mazmur 104 ayat 29. Dari perkataan pemazmur ini kita memahami bahwa setiap tarikan nafas kita berisikan roh Allah. Dan dengan demikian, bernafas tidak sesederhana cuma menghirup oksigen dari udara. Tapi dari setiap tarikan nafas itu, tergantung harapan baru, semangat baru, kekuatan baru, dan bahkan hidup yang baru. Sudahkah kita menyadari hal ini? Kapan kita terakhir kali serius melakukan kegiatan bernafas? Menarik napas pelan-pelan dan merasakan masuknya roh Tuhan ke dalam hidup kita. Apakah hidup kita terlalu sibuk sehingga kita tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan kegiatan yang paling basic dalam hidup, yaitu bernafas? Walau cuma barang 10 menit saja. Mungkin kita adalah orang yang sehat, yang tidak mengalami gangguan apapun dalam pernafasan kita. Tetapi cobalah bertanya kepada orang yang sakit asma, atau orang yang terkena penyakit autoimun, atau orang yang terkena penyakit paru-paru. Mereka sangat-sangat menyadari bahwa satu tarikan nafas itu sangatlah berarti. Jika mereka bisa bernapas dengan baik barang 10 menit saja, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang harus memakai alat bantu pernafasan yang mahal sekali harganya untuk sekedar bisa bernafas menyambung hidup. Maka menyadari betapa berharganya kegiatan bernafas ini, pemazmur berkata dalam ayat renungan hari ini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bahkan inilah ayat yang menutup seluruh kitab Mazmur. Inilah ayat terakhir sekaligus kesimpulan dari kitab Mazmur, yaitu biarlah segala yang bernafas memuji Allah. Dengan kata lain, pemazmur hendak mengatakan
bahwa alasan yang paling basic mengapa kita harus memuji Allah adalah karena kita masih bisa bernafas. Siapapun itu, entah burung, entah anjing, entah tanaman, apalagi manusia, kalau dia masih bisa bernafas, maka saat itulah dia harus memuji Tuhan. Bayangkan betapa dahsyatnya bunyi kalimat pendek ini. Kalau begitu, berapa kali kita harus memuji Tuhan? Jawabnya, sebanyak tarikan nafas yang kita lakukan setiap hari. Bandingkan dengan kegiatan puji-pujian yang cuma kita lakukan sekali seminggu di gereja. Ternyata itu tidak ada apa-apanya. Kita malah disuruh memuji Tuhan di setiap tarikan nafas kita. Karena di setiap tarikan nafas itulah Tuhan mengisi kita dengan roh-Nya dan juga dengan berkat-berkat-Nya yang baru. Tapi apa bisa orang yang sesibuk manusia zaman now melakukan itu? Kebanyakan manusia zaman sekarang adalah orang-orang yang bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang bernafas. Dia baru sadar bahwa dia sedang bernafas ketika dia susah bernafas. Barulah dia sadar, oh, aku ternyata bernafas toh setiap hari. Maka ketika firman Tuhan hari ini mengajak kita memuji Tuhan dengan alasan bahwa kita masih bisa bernafas, pujian yang seperti apa yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan? Maka pujian terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan di setiap tarikan nafas kita adalah menyadari bahwa bernafas itu sendiri adalah sebuah kemewahan. Sadarilah bahwa bernafas itu adalah sebuah kemewahan. Setiap kali kita menyadari betapa mewahnya hidup orang yang masih bisa bernafas dengan baik, apalagi sampai-sampai kita bisa menarik napas dalam-dalam dan menyadari berkat Tuhan yang luar biasa itu, maka di saat itulah kita sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi tidak usah muluk-muluk memikirkan tentang penyembahan kepada Tuhan yang rumit-rumit. Bukan pujian yang cuma ritual itu yang Tuhan minta dari kita, tapi pujian yang tulus. Pujian ketika kita menyadari bahwa bernafas itu sudah merupakan sebuah kemewahan. Dan kita bilang, Tuhan, seandainya kau mengambil roh-Mu dariku, maka seketika itu juga aku ambruk dan kembali menjadi debu. Sadarilah saudara, segala kebesaran dan kemewahan, kemegahan hidup kita yang kita miliki, tidak akan ada gunanya kalau kita sudah tidak bisa bernafas. Jadi mana kemewahan yang sesungguhnya? Kemewahan yang sesungguhnya adalah ya bernapas itu sendiri. Itulah kemewahan kita yang sebesar-besarnya. Kedua, bentuk pujian terindah yang bisa kita berikan kepada Tuhan karena kita masih bisa bernafas adalah memahami dengan benar akan apa artinya masih diberi kesempatan untuk bernafas. Tanyalah sesekali, mengapa Tuhan masih memberikanku kesempatan untuk bernafas? Dan kalau kita bertanya, mengapa Tuhan masih memberikanku kesempatan untuk bernafas? Apa kira-kira jawaban kita? Saudaraku, kalau engkau menyadari betapa mahalnya dan mewahnya setiap tarikan nafas itu, maka engkau tidak akan memakainya untuk sebuah hal yang murahan, apalagi hal yang menjijikkan. Pernahkah kita menyadari ketika kita berbohong, atau ketika kita mencuri, atau ketika kita melakukan segala kejahatan kita melakukannya sambil bernafas, atau dengan kata lain, kita melakukannya sambil memasukkan roh Allah dalam diri kita? Bukankah itu sebuah penghinaan yang sangat-sangat menjijikkan di hadapan Allah kita? Silakan saudara, engkau berbuat dosa, tetapi dengan catatan, pastikan Tuhan sedang tidak ada dalam dirimu. Atau katakanlah engkau berbuat dosa, tapi pastikan 1 jam sebelumnya engkau sudah tidak bernafas. Mungkinkah itu? Maka dengan kata lain, kalau kita masih bernafas dan kita menyadari dalam setiap tarikan nafas itu sungguh mahal dan mewah karena mengandung roh Tuhan di dalamnya, maka marilah juga kita menjalani hidup ini dengan sepadan, yaitu hidup yang berkualitas, bukan dengan hidup yang penuh sumpah serapah, nafsu dan keserakahan. Bukan dengan hidup yang cuma mengeluh dan menyalahkan keadaan. Janganlah puas menjadi manusia yang cuma mampu untuk bernafas, tapi jadilah juga menjadi manusia yang mampu menjalani hidup secara berkualitas. Itulah pujian terindah kita kepada Tuhan. Dan ketiga, bentuk puji-pujian yang indah bagi Tuhan ketika kita masih diberi kesempatan untuk bernafas adalah
mengeluarkan hembusan nafas yang memberkati bagi sekeliling kita. Kalau ada tarikan nafas, tentu juga ada hembusan nafas. Kalau di setiap tarikan nafas itu kita memasukkan roh Allah ke dalam diri kita, maka pastikan juga di setiap hembusan nafas itu, kita juga menyalurkan anugerah Allah terpancar dari diri kita kepada sekitar kita. Dalam bentuk kalimat yang memberkati orang lain, atau dalam bentuk uluran tangan yang meringankan beban orang lain, atau dalam bentuk semangat baru untuk memperbaiki kehidupan yang kacau balau di sekitar kita. Maka dengan demikian, sepadanlah antara apa yang masuk ke dalam diri kita dengan apa yang keluar dari dalamnya. Sudahkah kita bernapas dalam-dalam hari ini? Ingatlah, ketika beban hidup sedang berat, mundurlah sejenak dan tariklah nafas dalam-dalam dan rasakanlah roh Tuhan sedang dimasukkan ke dalam dirimu. Itulah roh yang akan menguatkan dan membaharuimu untuk kembali bangkit dan berkarya. Di setiap tarikan nafas, ada pengharapan yang baru dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap tarikan nafas yang bisa kami rasakan. Dan terima kasih bahwa di setiap tarikan nafas itu selalu ada roh Allah yang masuk ke dalam hidup kami, menjadi pembaharu, menjadi semangat baru bagi kami. Maka pastikanlah juga Tuhan, ketika di setiap tarikan nafas ada Tuhan yang masuk ke dalam diri kami, maka biarlah di setiap hembusan nafas kami juga mengandung anugerah Tuhan yang kami pancarkan ke sekeliling kami, dan juga yang kami panjatkan sebagai pujian kami kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, maka kiranya hidup kami adalah hidup yang memuji Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan masih mengizinkan kami bernafas. Bersama firman ini, kami akan jalani hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.